Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita yang kita tidak bisa menghitung satu persatu, termasuk kita bisa bertemu kembali dalam kajian online, kajian tajwid ya. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri pauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali kajian tajwid kita, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang hukum-hukum ra ya, ahkamur ra'at. Nah, ini perlu dibahas ya, karena huruf ra termasuk huruf yang sering kita jumpai ya ketika kita membaca Al-Quran. Dan ra ini punya keunikan, tidak sebagaimana huruf-huruf lain. Ra ini dia bisa dibaca tebal, ya terkadang bisa dibaca tebal dan terkadang bisa dibaca tipis. Ya. Nah, saat membaca tebal harus menyesuaikan kaidah kapan dia dibaca tebal. Kita harus tahu ya. Dan kapan dibaca tipis, kita juga harus tahu, mengenal. Jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik, yang seharusnya dibaca tebal, kita baca tipis. Ya. Yang misalnya kata ma'uyam, ya, ma'uyam, ro. Pada kata ma'uyam, itu kan harusnya dibaca tebal. Ya, jangan dibaca tipis. Jangan dibaca nadiyam. Kata Fir'aun. Fir'aun. Ro di situ harus dibaca apa? Tebal atau tipis? Fir'aun. Tipis. Ya, tipis. Benar, tipis. Nah, ini jangan dibaca tebal, jangan dibaca Fir'aun. Nah, ada kaidah yang berlaku ya, kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Dan ada pula ro yang dia boleh dibaca dengan dua wajah ya. Boleh dibaca dengan tebal dan boleh dibaca dengan tipis, keduanya dibolehkan. Namun yang dibaca dua wajah itu hanya lafaz-lafaz tertentu saja di dalam Al-Qur'an ya. Kita ada bahas kemarin ya, yaitu pada lafaz yang ada di surat Asy-Syu'ara. Yang ada di surat Asy-Syu'ara ya, bisa nanti dicek. Ini di sini yang paling bawah ya. Ada 3 lafaz di situ ya. Firqin kataud. Ini di surat Asy-Syu'ara. Ra di sini boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca tipis ketika diwasolkan ya. Tapi kalau dia berhenti di kata firqin, maka cuma satu wajah aja, yaitu dibaca tebal, firqo ya. Kalau diwasolkan dia dibaca boleh tipis, boleh tebal. Boleh firqin kataud atau firqin kataud. Kemudian lafaz yang dia boleh dibaca tebal atau dibaca tipis adalah lafaz misra ya, kalimat misra atau kalimat al-qitri. Ya, keduanya ini kalau dia berhenti diwakafkan boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Kalau yang tadi yang firqin katot itu kalau dibaca wasol ya, kalau disambung. Tapi khusus yang misra dan al-qitr ini dia dibaca dua wajah, boleh tebal atau tipis hanya ketika diwakafkan ya, berhenti. Misra, misr ya, misr boleh misr atau mis al-qitr
al-fit. Ya. Seperti itu ya. Itu kalau diwakafkan. Namun kalau dia diwasolkan, kalimat misra, rohnya tebal. Sebabnya kenapa tebal? Ada huruf short. Ya. Rohnya karena rohnya ini fathah ya. Rohnya fathah ya. Dan ini al-qitri kalau disambung dibaca tipis karena rohnya kasroh ya. Ya, jadi kita harus tahu ya kapan roh ini dibaca tebal, kapan dibaca tipis, dan kapan dibaca dengan dua wajah. Insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Kita udah bahas kemarin, ya kita sekitar mengulang-ulang kembali ya. Mengulang-ulang kembali. Kalau bisa hafalkan yang ini aja, yang tartik. Yang tartik. Yang tipis ini kan lebih sedikit. Lebih sedikit apa kaidahnya di sini. Kalau yang tartik ini bisa kita hafalkan, bisa kita pahami, maka selain ini berarti cuma dibaca tebal, atau cuma dibaca dua wajah ya. Yang dua wajah juga insya Allah gampang. Dan itu hanya pada lafaz-lafaz tentu aja di dalam Al-Quran ya. Ya ada 3 di situ. Firqin qat'aut di surat Asy-Syu'ara, tidak di tempat lain. Cuma ini aja satu-satunya. Kemudian pada lafaz Misra dan Al-Qitri. Al-Qitri itu cuma satu surat di surat Saba. Ya, sementara Misra itu ada beberapa tempat ya. Nah, insya Allah ini mudah juga ya. Yang paling banyak memang roh itu dibaca tebal ya. Kebanyakan yang kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran, rohnya itu dibaca tebal. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Karena pelajaran yang berikutnya nanti ini berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Silakan ditanyakan. Barangkali ada hal-hal ya yang sudah diterangkan tapi belum bisa dipahami atau mungkin penjelasannya kurang jelas, silakan. Tafadholu. Ada tidak? Yang ini agak susah ini yang ini yang tebal itu kadang-kadang untuk al-khusr, al-fajr itu agak. Mengucapkannya Iya. atau mengetahuinya ini tebal atau bukan? Ya kalau mengetahuinya tahu baca tebal, cuman untuk mengucapkan tuh kayaknya agak. Praktek ya. Iya. Ya, itu memang harus sering latihan. Fajr, wal fajr, ya. Tapi itu kan mudah sebetulnya. Kalau dibaca tipis malah agak susah, ya. Wal fajr susah, ya. Memang itu sebut subhanallah ya. Jadi membaca Al-Quran itu sesuai dengan tabiat, ya, kemudahan. Kenapa di sini al-fajr dibaca dia tebal? Karena memang lebih mudah tebal daripada tipis. Wal asr lebih mudah tebal dibandingkan tipis. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ tebal kan ya? Iya. Kalau dibaca tipis malah kesannya janggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, susah. Kufr, tebal. Al-khusr. Itu memang harus sering latihan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nanti insya Allah bisa. Insya Allah mudah. Hanya mungkin kurang latihan ya. Kalau sering dilatih, insya Allah mudah. Insya Allah. Sering diulang-ulang. Ya. Memang yang susah mempraktekkan ya. Kalau teori sih mungkin gampang ya. Kata orang kan seperti itu ya. Kalau teori aja sekedar teori mudah. Seperti orang bilang sabar, sabar, sabar ya. Terus sabar. Tahu sabar itu utamanya besar. Tapi mempraktekkan kesabaran itu memang lebih susah ya. Ya demikian juga ini. Ya. Praktek ini yang penting ya. Sahih. Ya. Karena itu memang butuh sering diulang-ulang. Harus ada yang benerin juga.
Kenapa? Harus ada yang benerin juga kalau Nah praktek itu, sendiri karena ya merasa bener harus terus. terlatih dengan guru. Memang mau tidak mau memang dengan guru ya. Tidak bisa sendirian. Ya harus dibenarkan oleh guru yang sudah punya pengalaman ya di dalam bidang tajwid. Itu yang penting seperti itu ya, yang paling bagus ya. Pembelajaran Al-Quran adalah dengan bertalaki. Demikian seterusnya sampai kepada sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi insya Allah mudah, asal kita sering latihan, ya, sering mendengarkan juga murotal-murotal ya. Sekarang alhamdulillah udah banyak murotal-murotal yang bagus dari para masyayikh yang sudah terkenal ya, seperti Syekh Khalil Mahmud Qusori, Syekh Abdurrahman Al-Hudayfi, Ali Al-Hudayfi, Syekh Misyari Rosyid, juga banyak yang lain. Baik, nanti bisa dipelajari sendiri ya, hukum-hukum yang sudah kita pelajari diulang-ulang kembali. Kalau memang ada yang belum jelas ditanyakan. Insya Allah kita pada, ya silakan. Untuk Satu ya lagi kalau ya silakan. Siapa? Pak, ya Pak Oyo silakan. Ada yang ada lagi silakan. Ya, kalau untuk tafkhim itu rujukannya ke Syekh Ali Al-Hudayfi itu lebih ini tadi. Tafkhim ya. Iya itu Ya. bagus. Devi, Masya Allah itu bagus ya tajwidnya, dipelajari masalah tafkhim dan tipisnya memang jelas. Syekh Khusari juga sebenarnya jelas juga. Ya, Syekh Khusari sama yang lain ya. Ya jadi kalau untuk rujukan cari yang bacaannya yang pelan ya, jangan yang terlalu cepat. Agak susah dipelajari kalau yang cepat. Yang pelan, yang bacanya pelan, yang ya gimana? ada movement. Ya. Silakan Pak Amin. Oh ya Ustaz. Ya silakan. Ini untuk yang walaili yasar itu berarti bacanya tipis saja yang yasarnya. Oh ya, walaili idza yas. Ya tipis di situ karena dalam aslinya itu ada ya, ada ya. Yasri gitu. Khusus pada kalimat itu aja, yas itu yang menyelisihi apa kaidah. Dia kan seharusnya kan kaidahnya kan dibaca tebal ya. Iya. Ya, dibaca tebal. Dibaca tebal, kalau dibaca wasal semuanya sepakat itu dibaca tipis. Tapi itu tergantung riwayat yang dibaca. Karena aslinya itu yasri. Di situ di dalam qiraat itu ada yang membaca dengan menghilangkan ya. Ya, seperti bacaan kita kan menghilangkan ya. Kita tidak membaca walaili idza yasri, tidak demikian. Namun ada riwayat lain yang baca dengan menetapkan adanya huruf ya. Yasri. Seperti itu. Ada yang mengatakan di situ dibaca dua wajah, ya, kalimat yasri itu dengan tebal ataupun dengan tipis. Tapi kebanyakan mereka mengutamakan dibaca dengan tipis. Ya. Pertanyaan bagus, nanti kita pelajari kembali ya untuk apa ya? Diulang-ulang kembali masalah ini. Sebetulnya di buku Dr. Aiman sepertinya disebutkan ya. Dr. Aiman yang Tajwid Al-Musawwar nanti bisa dilihat kembali ya. Seperti itu. Ada yang lain? Tafadhol. Boleh masalah yang lain seperti mat atau qalqalah silakan kalau ada yang masih belum jelas. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya sering aja dibaca, diulang-ulang kembali. Karena namanya ilmu itu butuh dimurojaah ya, diulang-ulang kembali. Kalau tidak diulang-ulang nanti bisa lupa. Ya. Sama seperti bahasa lah, kita bisa berbahasa karena sering dipraktekkan, sering berbicara, sering mendengarkan percakapan orang lain ya.
kalau tidak diperhatikan nanti bisa lupa juga ya. Seperti ada orang yang dia pernah ke Indonesia atau pernah ke Malaysia ya, orang asing sempat berapa tahun di situ ya sehingga bisa cakap-cakap Melayu sedikit ya atau bisa berbahasa Indonesia. Tapi setelah pulang dari Indonesia atau Malaysia kembali ke negaranya tidak diperhatikan ya sudah ada yang lupa ya bahasanya. Ya, jadi tolong diulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya yaitu tentang al-waqfu wal ibtida ya. Al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu maksudnya adalah wakaf ya. Wakaf atau berhenti ya. Wal ibtida itu memulai bacaan. Jadi bagaimana tentang memberhentikan bacaan dan memulai bacaan. Bacaan di sini yang dimaksud adalah membaca Al-Quran tentunya ya. Dikatakan oleh Syekh ya, Syekh Al-Ghazali itu yang mengarang kitab ini ya. Al-waqfu wal ibtida min ahami ahkami fanit tartil allati yanbaghi lil qari'i an yuhtamma biha. Al-waqaf dan ibtida ini merupakan bagian yang paling penting ya di dalam ilmu tajwid ya. Di dalam ilmu tajwid merupakan bagian paling penting. Terutama ketika praktek ya membaca Al-Qur'an, maka hendaknya para pembaca Al-Qur'an itu harus memperhatikan cara wakaf dan cara ibtida ya. Karena kalau tidak diperhatikan ya, asal-asalan saja ya tidak mengetahui bagaimana cara berhenti yang baik dan bagaimana cara memulai bacaan yang baik itu bisa bacanya bisa menyelisihi apa yang dimaksudkan, apa yang disyariatkan ya di dalam Islam ya. Tidak hanya di dalam Al-Qur'an saja sebetulnya ya. Kalau di dalam percakapan kita sehari-hari ya. Dalam percakapan kita sehari-hari kalau salah titik dan koma kan juga bisa salah paham gitu ya. Benar tidak? Ya, ada yang bisa salah menyalahpahami karena ada salah intonasi dalam titik dan koma ya. Seperti dulu pernah ada yang share itu ya, kalau tidak salah ya. Ada yang share kepada Ustadz gitu ya. Saya pengen punya suami kayak Ustadz ya, bisa nggak? Ada gitu. Saya pengen punya suami kayak Ustadz ya, kayak Ustadz. Gitu ya. Hanya disalahpahami oleh Ustadznya. Waduh, saya enggak kaya Bu, misalnya gitu ya. Ternyata salah paham ya. Yang dimaksud oleh itu, yang penulis SMS itu, saya pengen punya suami kaya Ustadz, gitu ya. Kaya ada komanya seharusnya kan. Ya. Tapi kalau dia disambung, ini bisa dipahami enggak? Kayaknya harus ditulis ya. Ini agak menyimpang sedikit ya, tapi sebagai gambaran aja ya di dalam membaca Al-Qur'an pun juga harus demikian, perhatikan wakaf dan ibtida ya. Kalau di dalam bahasa kita itu kita harus memperhatikan apa? Tanda baca itu namanya apa? Intonasi ya. Titik dan koma dan sebagainya gitu apa namanya? Titik koma. Nggak ada istilahnya di Indonesia kan ya. Ya. Misalnya kayak kalimat tadi itu. Saya ingin nah gini ya. Misal gini ya. Saya ingin tulisannya gini seperti ini. Kira-kira ini bisa disalahpahami tidak?
maksud penulis ini ya, ini dia mengatakan saya ingin punya suami kaya Ustadz, itu ada komanya dia. Jadi yang benar itu harusnya gini. Nah, ini. Seperti ini ya. Ini kan sama ya. Kata-katanya kan enggak ada perbedaan. Cuma perbedaannya apa? Gimana perbedaannya? Bisa jadi dua arti ya. Komanya. Iya, ada komanya aja kan ya. Coba kalau yang kalian pertama ini coba kita pelajari coba. Ini maksudnya apa kira-kira? Kalau misalnya anggap kita sebagai ustadznya gitu loh. Apa perasaan kita ketika mendengar kalimat ini? Ya ingin punya suami mirip Ustadz itu yang pertama. Nah, itu kan ya. Saya ingin punya suami kayak kita itu kan ya misalnya ya. Udah GR duluan ya. Ya, tapi ternyata aturannya saya ingin punya suami kaya Ustadz gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Jeda gitu ya. Dalam pengucapan pun juga demikian ya, ada jedanya biar orang paham, biar orang tidak salah paham. Ya. Kalau yang mirip seperti kita berarti ya dia tidak ada jeda ya. Saya ingin punya suami kaya Ustadz ya. Tapi saya ingin punya suami kaya Ustadz, ya kan beda ya. Ya itu sebagai ini aja lah, sebagai apa gambaran aja bahwa dalam menghentikan suatu kata atau lafadz itu juga bisa mempengaruhi arti ya. Nah, demikian juga ketika kita membaca Al-Qur'an harus hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam waqaf dan salah dalam memulai bacaan ya. Contohnya ya yang ini yang terkadang bisa bahaya ya. Saya akan contohkan langsung di Al-Qur'an aja ya. Kalau tadi itu contoh yang keliru lah. Jangan itu sebagai itu aja lah apa? Selingan saja. Yang itu tadi yang suami tadi itu. Bukan yang yang mengatakan Allah itu tadi talatah itu. Oh iya, Surat itu juga ya. Ya baik. Nanti coba kita lihat. Kita langsung ke lihat di mushaf ya, biar lebih jelas mungkin ya gambarannya. Ya. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Sebentar. Nah, di sini ayat yang ke-43 ya. Ini sudah terlihat di screen ya? Belum, Ustaz. Sudah? Belum? Belum ya? Belum. Belum. Sekarang sudah? Berarti ini yang di awal surat, Sudah di ya? awal ayat tadi. Ya ini ya, ini yang saya maksud nih. Ya, perhatikan. Berarti di sholat. Ya, kalau berhenti pada as-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Orang mungkin ada yang baca demikian. Jadi berhenti pada kalimat as-shalah. Boleh enggak berhenti seperti itu? Kurang Kemudian bagus. dia melanjutkan
wa antum sukara. Jadi bacanya ada orang baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu. Seperti itu boleh enggak? Artinya dulu mungkin ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqrabu as-shalah, jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu menyadari apa yang kalian ucapkan. Ya, di sini kalau seandainya waqaf pada kata as-shalah, ini waqaf yang fatal ya, yang keliru, yang sangat jelek. Karena bisa menyalahi arti, menyalahi apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala itu di sini melarang kita ya. Ini ayat ini berkaitan dengan masalah salat ya. Jadi ada kejadian di antara dulu ketika sebelum diharamkan khamr ya. Diharamkan khamr, minuman keras. Ada di antara mereka yang sholat sambil dalam keadaan mabok sehingga tidak menyadari apa yang dibaca. Ya, kemudian turunlah ayat ini untuk melarang mereka supaya tidak sholat dalam keadaan mabok. Ya. Sebab kalau orang mabok dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia perbuat tidak disadari. Nah ini ya, kalau kita seandainya kita membaca ayat ini, kemudian salah dalam masalah wakaf ya, berhenti pada kata as-shalah, ini kan artinya fatal ya, bisa menyimpang. Sebab seharusnya kan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabok, itu kan ya. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabok. Jadi jangan diputus di as-shalah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat, jangan kalian dekati sholat. Ya ini nanti bisa salah paham. Itu sekedar contoh ya. Ini betapa pentingnya kita mengetahui tempat-tempat wakaf, ya. Bagaimana cara berhenti dan bagaimana cara memulai yang baik. Seperti tadi juga yang misalnya tadi yang disampaikan Abu Azam apa tadi? Antum menyampaikan apa tadi? Ayat apa? Kalau Rahman walada itu apa yang surat apa itu? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ya. Tidak apa-apa kita ini sebagai pengantar dulu ya. Kita tak pengen tahu betapa pentingnya kita mengetahui tentang wakaf dari tidak ini. Ya. Kita lihat surat Al-Baqarah tadi. Ini ya di sini ya. Nah di sini. Wa qalu takhadallahu walada subhanah ya. Di sini alhamdulillah udah diberikan tanda ya oleh para ulama ini, tanda qaf, lam dan ya. Ini maksudnya berhenti lebih bagus ya. Bahkan mungkin ada tempat lain ini pakai mim malah ya. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang anak ya. Ini perkataan orang-orang kafir ya. Wa qalu takhadallahu walada, mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, untuk yang benar wakafnya adalah kita berhenti pada kata walada ya. Berhenti di situ kemudian kita teruskan subhanah. Arti subhanah itu artinya apa? Arti subhanah apa? Suci. Ya, subhanah, maha suci dia. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak demikian, ya. Maha suci dia, jauh dari segala sifat kekurangan dan cacat, ya. Nah, untuk bacaan yang benar ketika kita membaca ayat ini seharusnya berhenti pada kata walada. Wa qalu takhadallahu walada. Subhanah. Jangan disambung ya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Sebab kalau disambung itu nanti bisa salah paham bagi orang yang mendengarkan. Nanti
kalau seperti itu ya caranya, kalau dia disambung, nanti akan menganggap bahwa subhanah itu adalah perkataan dari orang-orang kafir. Ya, kalau seandainya tadi disambung ya, kalau seandainya disambung, wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Mereka orang-orang kafir itu berkata, sungguhnya Allah memiliki anak, maha suci dia. Nah, seperti itu. Padahal subhana itu bukan perkataan orang-orang kafir. Subhana itu adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini? Sepertinya bingung ya. Ya, apa mungkin saya kurang jelas ya dalam menjelaskan. Jadi intinya ketika wakaf kita harus berhati-hati ya. Kalau bisa kita wakaf sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh para ulama ya. Seperti ini ada tanda jim ini. Jim itu artinya kan jaiz. Boleh ya, boleh wakaf, boleh meneruskan ya. Jadi boleh berhenti pada kata maghrib ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Atau boleh teruskan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Ini tanda jim itu artinya boleh berhenti dan boleh terus, ya, tidak masalah. Boleh waqaf, boleh wasol. Untuk qaf lam ya, waqaf lebih utama ya. Qif aula. Waqaf lebih utama daripada diteruskan ya. Sebab kalau diteruskan itu nanti bisa disalahpahami ya. Wa qalu takhadallahu walada subhanah ya. Dan sod lam ya. Sod dan lam ya ini yang ada di sebelahnya ya. Ini yang di sini. Ini adalah lawan daripada qaf lam ya. Kalau tadi yang qaf lam ya lebih baik berhenti ya. Kalau sod lam ya lebih baik apa? Lanjut ya, kalau napasnya kuat. Tapi kalau napasnya tidak kuat mau berhenti ya silahkan, monggo ya, tidak masalah. Subhanah. Tapi kalau mau lanjutkan silakan. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardh. Ini juga ada sod lamnya juga ya di sini. Ya, berarti harus kalau bisa teruskan, kalau masih kuat napasnya disambung sampai akhir ayat. Subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sekedar untuk gambaran saja bahwasanya wakaf dan ibtidah itu penting. Ya, demikian juga dalam memulai bacaan juga harus hati-hati, jangan sampai keliru ya. Kita memulai bacaan juga harus memperhatikan juga maknanya. Misalnya kita mau membaca di surat apa ini? Surat Al-Baqarah ini ya. Nah, di sini nih ya. Ayat ke-220. Fid dunya wal akhirah. Ini kalau kita mau mulai bacaan, maka sebaiknya jangan dari sini. Tiba-tiba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Di dalam dunia dan akhirat. Ya, ini akan orang yang mendengarkan akan mungkin akan bingung ya. Apa maksudnya? Karena itu ketika kita mau mulai bacaan ya, memulai pertama kali membaca Al-Qur'an, kalau sudah sampai ayat ini sebaiknya ya, ini saya bicara sebaiknya ya, tidak wajib ya. Tolong dipahami. Jadi saya mengatakan ini lebih baik seyogyanya ketika orang mau memulai dari halaman ini ya, ayat 220, kita mulai dari ayat sebelumnya ya, dari sini. Jadi ketika mulai pun juga harus ada tekniknya, harus ada ilmunya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya.
dan seterusnya sampai ada kata la'allakum tatafakkarun kan ini sini kan ya. Karena ini kan kaitannya fid dunya wal akhirah itu, lafaz fid dunya wal akhirah ada kaitan dengan ayat sebelumnya. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir, memikirkan tentang fid dunya wal akhirah, tentang masalah dunia dan juga akhirat. Ya, ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari ya, jika kita membahas kitab bukunya kitab Tajwid Al-Musawwar ya, bukunya Dr. Aiman. Ya, kita ulang-ulang kembali biar kita paham. Jadi intinya di sini saya ingin mengatakan bahwasanya kita perlu juga belajar tentang wakaf dan ibtidah ya. Agar ketika membaca Al-Qur'an kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Kita kembali ke PDF ya di sini. Kita akan mengenal nanti ada istilah al-waqfu. Tulisannya terlihat jelas tidak? Jelas Ustaz. Jelas ya. Al-waqfu, al-qat'u dan as-saktu ya. Ada 3 istilah yang mungkin bisa orang salah paham, tapi kita penting ini ya, kita belajar ini. Al-waqfu huwa as-sukutu ala akhiri kalimatin zamanan yatanaffasu fi athnaihi adatan biniyatil istimrar fil qiraah. Waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf itu adalah berhenti ya atau diam pada akhir suatu kata atau lafaz di dalam Al-Qur'an dengan waktu yang cukup untuk bernafas ya pada saat berhenti itu ya. Dengan waktu yang cukup untuk bernafas pada saat berhenti itu. Jadi berhentinya tidak lama. Ya, berhentinya itu sekedar apa? Mengambil nafas agar bisa dengan biniyatil istimrar fil qiraah. Dengan niat untuk meneruskan bacaan kembali. Karena dia ingin membaca ayat selanjutnya. Ya. Itu namanya apa? Waqaf. Berhenti. Seperti tadi itu. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Ya. Saya berhenti di sini kalimat walada berhenti dengan saya mengambil nafas. Ya, mengambil nafas baru. Dan niat mau melanjutkan bacaan. Sehingga diteruskan dengan kata selanjutnya yaitu apa? Subhanah. Itu contoh waqaf. Kemudian yang istilah yang berikutnya yang kita akan jumpai juga yaitu al-qat'u. Huwa atawaqqafu 'anil qira'ati bi niyatil intiha minha. Tsumma yantaqilu al-qari'u ila 'amalin akhar ka ruku' wa nahwihi. Adapun al-qat'u ya, itu yang dimaksud adalah berhenti dari membaca Al-Qur'an ya. Berhenti dari membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an dengan niat untuk menyelesaikan bacaan. Kemudian dia melakukan pekerjaan lain. Pembaca ini dia ingin melakukan pekerjaan lain selain membaca Al-Qur'an. Contohnya ya, ketika dia mau ruku ya. Al-qat'u misalnya di sini ada seorang sholat ya, membaca habis surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, ruku ya. Maka di sini dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad itu adalah al-qat'u. Ya, bukan waqaf. Kalau waqaf itu dia itu meneruskan bacaan kembali niatnya ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu kan berhenti ya. Qul huwallahu ahad berhenti. Itu namanya waqaf. Allahus samad waqaf juga. Berhenti tapi dia ngambil nafas. Lam yalid wa lam yulad. Waqaf ya, mengambil nafas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama juga dengan waqaf, tapi bedanya dengan yang sebelumnya. Ketika kita sudah membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, kita lanjutkan dengan apa? Dengan ruku, ya. Karena selesai udah.
menyelesaikan bacaan. Nah, itu artinya namanya al-qat'u. Jadi perbedaannya dalam masalah apa dengan waqaf? Apa perbedaannya antara al-qat'u dengan waqaf? Meneruskan bacaan. Ya, benar. Hanya cuma meneruskan baca. Kalau waqaf dia masih meneruskan bacaan. Kalau al-qat'u dia menghentikan bacaan, ya. Karena dia mau melakukan pekerjaan lain. Ya, baik itu ruku atau misalnya dia membaca Al-Qur'an di luar sholat, ya. Misalnya dia selesai tadarus, dia mau pergi, ya. Ada keperluan lain atau mau ke toilet misalnya, atau mau minum, itu namanya al-qat'u. Baik. Kemudian ada istilah lain yang ketiga yaitu as-sakt. As-saktu. Apa itu as-sakt? Huwa qat'u shaut zamanan latifan aqallu min zamanil waqfi biqalil biduni tanafus biniyatin mutabi'atil qira'ah. Ya, wa yusammihi al-ba'du waqifatun latifah, ya, waqifatun latifah. Jadi as-saqat atau saktah, ya, kita istilahnya kita kenal namanya saktah, adalah menghentikan suara, ya, berhenti pada suatu lafaz atau kata dengan waktu yang sebentar, ya, kurang dari waktu waqaf. Jadi waktunya sakta itu adalah kurang dari waktu apa? Waktu waqaf. Sedikit, ya, sedikit lebih kurang. Jadi agak cepat dia berhentinya. Hanya saja perbedaannya dengan waqaf, kalau waqaf tadi dia itu enggak, ini sakta ini dia sama dengan waqaf, ya. Dia meneruskan bacaan, ya. Niatnya untuk meneruskan bacaan dengan kata berikutnya, ya. Dengan kata berikutnya. Hanya saja perbedaannya kalau waqaf itu dia berhenti sambil mengambil nafas. Sementara kalau sakta dia tidak mengambil nafas. Tidak mengambil nafas. Ini perbedaannya, ya, dengan waqaf. Sebagian di antara ulama tajwid mengatakan ini sakta ini adalah waqaf latifah, waqaf yang pelan, yang sedikit, ya. Waqaf yang lembut lah. Waqaf dengan lembut. Itu namanya sakta. Karena dia tidak mengambil nafas dan berhentinya pun juga sebentar. Ya. Kalau di riwayat kita di riwayat Hafiz itu kan ada 4, ya, saktah yang wajib, ya. Dari jalur Satibiyah itu ada 4 saktah yang wajib dibaca, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an. Masih ingat di apa aja? Surat Yasin, Ma'arij apa? Surat Ma'arij, ya. Yasin, benar. Al-Kahfi, benar. Al-Kahfi kalau itu mau dilanjutkan, ya. Kalau mau dilanjutkan ke bacaan sebentar kita cek, ya, misalnya ini dengan Al-Qur'an aja. Al-Mudaththir, Ya, kenapa? Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, ya. Di surat Al-Mutaffifin. Ya, pertama di surat Al-Kahfi dulu, ya. Surat Al-Kahf. Surat Ar-Ra'd dulu. Oh, kelewatan, ya. Terlewat. Nggak kuat itu saktah di situ. Apa? Nggak kuat itu. Iya, ini bagi yang nafasnya panjang, ya, mungkin bacanya cepat dia. Ya, di sini, ya. Terlihat, ya, di sini, ya. Perhatikan ini yang saya kasih lingkaran. Ada tanda apa di situ? Jelas tidak ini? Jelas. Sin. Huruf apa? Huruf sin, ya. Nah, di sini dikatakan di sini, ya, lihat di sini di keterangannya di sini. Saktatun latifah alal alif
Iwaja. Ya, ini kalau kita ingin menyambung ayat pertama dan ayat kedua, maka di sini harus saktah ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. 'Iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida. Ya, jadi ada apa jeda di situ ya. Iwaja qayyiman liyundir ya. Kalau yang dia tanpa saktah ya dia harus diikhfakan. Ini kan aslinya kan iwajan ya, ini dengan tanwin ini. Ya. Dengan tanwin. Tapi kalau riwayat kita memang tidak ada tanwin ya. Kenapa tidak dikasih tanwin? Karena memang riwayat kita Thoriq Syatibiyah itu dari Thoriq Syatibiyah memang di sini itu saktah ya. Kalau dia mau dilanjutkan, maka dia itu apa? Dengan disaktahkan, ya. Iwaja qayyiman, ya. Iwaja qayyiman liyundir. Itu kalau dilanjutkan, ya. Sehingga tidak ada tanwin di sini. Kalau di riwayat lain ada yang dengan tanwin, ya. Sehingga ketika mereka menyambung dengan ayat berikutnya, bacanya walam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyundira ba'san syadida. Ada ikhfanya di situ. Tapi itu bukan bacaan hafaz dari Thoriq Syatibiyah. Ya, ini contoh ya. Contoh apa? Saktah yang pertama. Kemudian yang kedua, di surat apa? Yasin. Surat Yasin. Coba kita tengok surat Yasin. Surat Asy-Syu'ara. Ayat keberapa ya? Yang sering baca Yasin tahu dia ayat keberapa. Bisa hafal. Pengalaman Bentar, ya. Kenapa? Pengalaman dulu. Ya. Tapi subhanallah kalau sering baca nanti bisa hafal loh ya. Seperti kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat. Kalau sering dibaca, insya Allah bisa hafal. Walaupun kita tidak ada niat menghafal itu, tapi kalau sering baca nanti bisa hafal. Kalau ada orang salah, ya orang salah baca kita bisa negur. Subhanallah ya, ini kalau sering baca seperti itu. Nah baik di sini ya, perhatikan di ayat yang keberapa di sini? 52 ya, 52 di sini ya. Kata Marqadina. Marqadina di sini ya dikasih tanda waqaf ya. Memang di sini bagus tempat berhenti ya. Qaf lam ya itu adalah tadi seperti yang saya sampaikan berhenti lebih baik. Qaf lam ya. Namun kalau terus boleh tidak? Kalau kita napasnya masih kuat, kita ingin terus, boleh tidak? Boleh disaktah. Iya benar, boleh, tapi dengan syarat harus disaktah. Jadi saktah itu berhenti di sini, berhenti sejenak. Mim marqadina hada, ya. Mim marqadina hada. Itu ya. Berhenti dia tapi berhenti tidak terlalu lama, ya. Kalau yang waqaf biasa kan seperti ini. Memba'atsana min marqadina hada, ya. Itu waqaf biasa ya. Kalau yang saktah mim marqadina hada. Bisa bedakan enggak? Mim marqadina hada. Mim marqadina hada. Ini saktah ya. Kalau yang waqaf biasa mim marqadina
Hadza. Bisa ya, bedakan ya. Intinya kalau dia berhentinya tidak terlalu lama, saktah. Saktah itu berhenti tidak lama, kurang dari waqaf dan dia tidak bernafas. Ya. Ini tempat yang kedua ya, saktah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tempat yang ketiga di mana? Surat apa tadi yang tadi disampaikan? Oke. Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Iya. Di juz 29 tuh ya. Di sini udah ketemu dulu Al-Mutaffifin dulu ya, karena lebih dekat. Ya, Al-Mutaffifin ini tempat keempat sebetulnya. Nah, di sini nih. Ya, ini hati-hati kadang orang ada yang nggak tahu dia. Ketika dia membaca riwayat Hafs Thariq Syatibiyah, ketika sampai di sini dia langsung aja diidghamkan ke ra. Kalla barrana ala qulubihim. Ini tidak tepat ya. Kalau dia membaca Thariq Syatibiyah. Kalau membaca Thariq Syatibiyah itu harus apa? Harus disaktakan di sini. Di sini ada tulisan di atas bal itu tanda sin kecil ya di atas huruf lam. Maksudnya ketika sampai di lafaz lam ini harus berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Jadi bacanya kalla bal rana ala qulubihim ya. Kalla bal rana ala qulubihim seperti itu. Berhenti pada kata bal ya, jadi tidak diidghamkan ke ra ya. Kemudian tanpa mengambil nafas lanjutkan ke kata selanjutnya yaitu rona. Kalla bal rona ala qulubihim. Nah, ini saktah tempat yang keempat ya. Kemudian kita lihat yang tempat ketiga yaitu di surat Al-Qiyamah. Ini tolong dihafalkan, ini 4 tempat ini penting. Ketika kita membaca riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah ya. Nah, ini terlihat ya. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Seperti itu. Itu namanya saktah. Berhenti tanpa mengambil nafas ya. Dan saktah itu tidak hanya terbatas pada tempat ini aja ya. Kalau riwayat Hafs memang cuma 4 ini aja yang wajib. Yang wajib untuk saktah ada 4 tempat ini. Kemudian nanti ada 2 tempat yang boleh saktah, boleh tidak ya. Yaitu di surat Al-Haqqah dan surat Ma'arij. akhir Anfal dengan Al-Ma'arij apa Al-Haqqah ya? Al-Ma'arij yang ma'agna animaliyah itu. Oh iya, Al-Ma'arij ya. Bukannya itu Al-Haqqah. Coba kita lihat. Al-Haqqah itu 289. Iya, Al-Haqqah. Ini kan ya. Nah, di sini. Ya, di sini surat Al-Haqqah ini, surat ayat ke-28. Ya. Ini kalau dia disambung, boleh dengan sakta ya. Boleh juga dengan idgham. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Itu sakta. Kalau yang idgham yang tanpa sakta, ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Bisa bedakan enggak? Tapi ini sakta ini tidak wajib ya. Sakta ini tidak wajib, boleh memilih, boleh sakta, boleh tidak. Tidak sebagaimana kalau yang tadi yang 4 tadi itu yang kita tampilkan tadi itu ya. Kalau itu memang harus ada sakta. Ya, kalau diwasolkan. Kemudian sakta yang boleh juga di riwayat kita ya, riwayat Hafs dari Syatibiyah itu di surat akhir surat Al-Anfal kalau mau dilanjutkan dengan surat At-Taubah ya.
Nah, ini surat At-Taubah. Ini surat Al-Anfal, akhir surat Al-Anfal. Allah musta'an. Ya, di sini ya. Ayat ke-75. Nah, di sini ketika kita ingin menyambung akhir surat Al-Anfal dengan At-Taubah, kalau At-Taubah kan setelahnya kan At-Taubah ya, tidak ada basmalah di situ. Itu ada berapa cara menyambung? Saya sudah pernah jelaskan. Ada yang masih ingat? Kita ingin menyambung akhir surat Al-Anfal ini, innallaha bikulli syai'in alim, dengan awal surat At-Taubah, bara'atum minallah. Yuk, ada yang bisa menyebutkan? Ada berapa cara? Ada 3 ya. Cara pertama, wakaf seperti biasa yang kita sering praktekkan ya. Wakaf, innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti sebentar ya. Mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan ke awal surat At-Taubah tanpa basmalah, karena surat At-Taubah tidak ada basmalah di sini ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini cara pertama ya, cara yang paling mudah yaitu dengan waqaf. Cara yang kedua adalah wasol. Diwasolkan bacaan ini. Akhir Al-Anfal ini dengan awal surat At-Taubah. Nah, perhatikan ketika kita mau wasol, di sini kan ada tanda apa nih? Iqlab ya. Ya, iklab. Itu artinya kita harus mengiklabkan tanwin ini pada kata ngalimun dengan apa? Dengan awal At-Taubah. Karena ini kan ba ya, hurufnya huruf ba ini. Tanwin ketemu dengan ba kan dia iklab. Jadi bacanya untuk yang ini yang disambung, yang pertama memang kita harus tarik nafas yang cukup ya, biar tidak putus di tengah jalan. Ya, ibarat tidak kehabisan ya nafas di tengah jalan. Jadi tarik nafas dulu yang panjang, yang cukup. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Seperti itu ya. Ini cara yang kedua, itu wasol. Cara yang ketiga adalah wasol tapi dengan saktah. Ya. Wasol tapi dengan saktah. Jadi dia itu perpaduan antara wakaf dengan wasol ya. Cuma bedanya kalau saktah itu dia seperti wakaf aja. Cuma dia tidak ambil nafas. Jadi cara yang ketiga ini juga harus nafasnya harus panjang karena kita tidak boleh ngambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Seperti itu ya. Itu adalah sakta yang diperbolehkan ya. Menurut riwayat Hafiz dan juga riwayat lain juga demikian ya. Tidak hanya riwayat Hafiz saja tapi juga riwayat lain membolehkan demikian. Baik, selain daripada yang telah saya sebutkan tadi itu, ternyata itu ada sakta yang dia itu sakta yang di luar daripada tadi yang telah disebutkan. Sakta pada huruf sebelum hamzah ya. Sakta pada huruf sebelum hamzah jika huruf sebelumnya itu disukun. Itu ada sakta yang demikian, ada yang mensaktakan, ada bacaan yang mensaktakan setiap ada
huruf yang sebelumnya hamzah ya. Maaf, huruf sukun setelahnya ada hamzah. Jadi ada huruf sukun, setelahnya ada hamzah. Contohnya seperti ini nih, biar lebih jelas ya. Ini yang saya lingkarin, kelihatan tidak? Kelihatan kan? Ya, baik ya. Di sini kan ada huruf hamzah ya, pada kata al-akbar. Sebelum huruf hamzah apa? Huruf lam ya, lamnya sukun. Nah, di sini ada yang mensaktakan. Yaumal hajjil akbar ya. Ini juga sama ya, yang sebelumnya juga. Ini hanya wawasan aja ya. Ya, cuma ini aja ya. Jadi ada yang mengatakan demikian. Ilan nasi yaumal hajjil akbar, al hajjil akbar, itu namanya saktah. Di surat Al-Baqarah juga ya ada di situ di awal-awal. Itu namanya saktah sebelum hamzah. Saktah sebelum hamzah. Tapi kalau bacaan kita tidak ada yang demikian. Tidak demikian ya bacaan yang riwayat Hafs dari Syatibiyah. Ini seperti ini. Sakta juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu saktah ya. Ini ada yang baca demikian ya, ada yang baca saktah di lafadz yang saya kasih garis bawah ini ya. Tapi itu bacaan bukan bacaan Hafs Thoriq Syatibiyah, bukan. Ini Thoriq lain. Pokoknya intinya dia disaktakan ketika ada huruf hamzah sebelumnya sukun ya. Huruf hamzah sebelumnya apa? Sukun. Seperti tadi ini, alaihim aan dartahum am ya. Ini kan ada hamzah sebelumnya sukun. Hamzah sebelumnya sukun, dia disaktakan. Ini juga ada wabil yaumil akhiri. Ada bacaan yang demikian mensaktakan ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Itu namanya saktah yang tadi itu. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Tapi bacaan kita tidak demikian. Bacaan kita biasa aja. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kalau kita baca saktah disalahkan. Saya salahkan nanti. Karena bacaan Syatibiyah itu Hafs riwayat Syatibiyah tidak ada saktah. Tidak ada saktah sebelum hamzah ya. Baik, itu sekedar pengantar ya mengenai waqaf dan ibtida. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau yang surat An-Nazi'at itu suka ada yang mensaktahkan nggak? Itu tadi. Yang mana ya? Yang antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Oh enggak, salah kalau mensaktakan. Tidak ada sakta di situ. Riwayat apa yang dibaca ya? Tidak ada sakta ya. Dia itu waqaf di situ. Bukan sakta. Kalau yang mensaktakan berarti dia telah keliru ya. Ini kan, sini kan? Iya betul. Ada yang suka bacanya agak berhenti dulu gitu kan di situ. Berhenti memang boleh sih. Ini kan Iya, ada cuman kan ada jeda itu. Oh iya, jadi tidak boleh berarti agak lama sedikit harusnya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha ya, seperti itu. Ya dia harus ambil nafas. Kalau yang dia tanpa ngambil nafas berarti keliru ya, itu berarti saktah, tidak boleh. Tidak ada saktah di sini. Ya. Di riwayat apapun juga tidak ada di sini saktah.
bukan tempat saktah. Kalau yang ini, kalau dia berhenti sejenak ya, yang di atas ini ya, akhirah sama al-ula, iya benar, ada yang mensaktakan ini. Ya, pada kata ini yang saya lingkarin tadi ya. Ya, di sini ada dua nih malah nih ya. Jadi ini baca فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ada yang demikian. Itu torik lain ya. Torik Hafiz, riwayat Hafiz juga, tapi torik lain. Dia ada mensaktakan demikian. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. Ya. Kalau dia saktanya pada ini benar. Ini tapi torik yang saktah ya, mensaktakan ya. Ya, torik yang mensaktakan. Tapi riwayat kita tidak demikian. Mohon maaf ya, ini saya agak menyimpang lebih agak jauh ya. Tapi sekedar wawasan aja, bahwasanya ada riwayat Hafiz yang juga dia mensaktahkan setiap ada huruf hamzah yang didahului sukun ya. Jadi saktanya itu terjadi sebelum huruf hamzah ya. Ya, seperti ini di sini ya. Antum, ini kan sukun. Setelahnya apa? Hamzah ya. Jadi dia berhenti di sini sejenak tanpa ngambil nafas. Antum asyaddu khalqan amis sama. Seperti itu. Kalau orang yang tidak memperhatikan, dia tidak tahu itu sakta atau bukan. Dia akan ketahuan bagi orang yang memperhatikan bacaannya. Kalau yang bacaan biasa kan, antum asyaddu khalqan amis sama. Itu ya. Yang biasa kan ya, tanpa sakta. Kalau bacaan sakta seperti tadi ini. Antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, itu bacaan sakta kayak gitu. Ini di ayat ini, surat ini banyak juga sakta ini ya. Ya. Perhatikan di sini, Rabbukumul A'la juga ada saktahnya. Ini juga ada saktah juga ini. Kalau bagi yang torik yang pakai saktah ya. Ini juga saktah juga. Ya. Ilhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, saktah. Terus ini ayat ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Saktah juga. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya, itu saktah. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya. Di sini ayat yang ke-30 juga ada saktah juga nih. Ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, itu sekedar wawasan aja. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas waktu yang udah melebihi dari yang seharusnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.